Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di Liputan DTV. Saya Meli yang akan menemani Anda pada liputan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami berada di Aula Fakultas Dakwah, lantai 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk meliput kegiatan Orientasi Praktikum Profesi Lapangan atau PPL, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026 ini diikuti oleh mahasiswa peserta PPL Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengusung tema Inovasi Dakwah dan Komunikasi dalam Mewujudkan Generasi yang Berdaya Saing. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan praktikum profesi lapangan di berbagai instansi dan lembaga mitra. Melalui kegiatan orientasi ini, mahasiswa mendapatkan berbagai informasi terkait mekanisme pelaksanaan PPL, etika profesi, serta kompetensi yang harus dimiliki serta menjalankan praktik di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh serta perkuliahan ke dalam dunia kerja dan masyarakat. Pemirsa, dapat Anda lihat di belakang saya, para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang berlangsung. Suasana orientasi berjalan dengan tertib dan interaktif. Terlihat dari semangat mahasiswa dalam mengikuti materi yang disampaikan para narasumber. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjalankan praktikum profesi lapangan secara profesional dan bertanggung jawab. Oke, baik pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Muhibbuddin Esos MSI selaku Ketua Program Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami di DTV ini. Baik Bapak, langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa tujuan utama dilaksanakannya orientasi praktikum profesi lapangan bagi mahasiswa KPI? Baik, yang utama adalah memberikan pembekalan terhadap mahasiswa Prodi KPI sebelum mereka melaksanakan praktikum profesi lapangan. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dikerjakan, termasuk penentuan untuk lokasi PPL, kemudian anggota kelompoknya siapa. Ini merupakan pelaksanaan kewajiban mahasiswa secara akademis karena PPL masuk dalam kurikulum. Tapi jauh lebih besar dari itu adalah diharapkan mahasiswa mendapatkan bekal pengalaman di lapangan ketika melaksanakan aktivitas sekaligus mempraktekkan ilmu yang didapat di kelas. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, Bapak. Kompetensi dan bekal apa yang diharapkan dapat dimiliki mahasiswa setelah mengikuti kegiatan orientasi ini? Intinya Prodi KPI itu core-nya pada dua bidang profesi. Yang pertama bidang profesi dakwah, yang kedua adalah bidang profesi komunikasi. Nah, pada aspek ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat kompetensi masing-masing mahasiswa. Ada yang menentukan lokasi PPL itu sesuai dengan minat bidang profesi dakwah misalnya, atau di bidang profesi komunikasi, karena masing-masing punya turunan, ada turunannya. Kayak komunikasi itu di production house, di media televisi, di media online, di radio gitu, atau di instansi. Di profesi dakwah juga sama, jadi masing-masing mahasiswa diarahkan ke sana gitu. Nah, dari hasil orientasi ini, selesai orientasi ini, mahasiswa mendapat gambaran kira-kira lokasi yang sesuai dengan minat profesi dan kompetensinya itu di mana gitu. Itu saja sih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bapak. Apa pesan Bapak kepada mahasiswa yang akan melaksanakan PPL di berbagai instansi dan lembaga mitra? Pesan saya adalah manfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mencari pengalaman, untuk mendapatkan referensi, mendapatkan bekal yang itu tidak mahasiswa dapatkan di ruang kelas. Untuk mengarah ke sana, maka mahasiswa harus menyiapkan kira-kira kompetensi apa yang harus disiapkan, kemampuan skillnya seperti apa, itu yang harus terus diasah gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan praktikum profesi lapangan, mahasiswa tidak lagi gagap gitu, langsung bisa menyatakan dengan situasi.
Ya. Baik pemirsa, selain berbincang dengan Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kami juga telah berbincang dengan salah satu mahasiswa peserta orientasi. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak juga. Terima kasih telah bersedia berbagi pengalaman bersama DTV. Baik saja langsung ke pertanyaan mungkin ya kakak. Yang pertama, bagaimana perasaan kakak setelah mengikuti kegiatan orientasi PPL ini? Perasaan saya sih cukup campur aduk banget ya kak. Kayak maksudnya kadang ada rasa takut karena tiba-tiba nggak nyangka udah di tahap PPL. Karena ngerasa masih mahasiswa baru, masih maba kemarin, tiba-tiba udah persiapan kokerta, persiapan PPL, persiapan skripsi gitu. Dan selain perasaan campur aduk ini ada juga perasaan seneng karena sudah lagi lulus, terus kayak perasaan bangga juga dan ada rasa nggak sabar untuk bisa cepat merasakan kerja di lapangan di berbagai instansi ataupun instansi yang saya pengenin gitu. Oke, pertanyaan yang kedua kak, materi atau informasi apa yang paling bermanfaat bagi kakak sebagai bekal sebelum terjun ke lapangan? Untuk informasi atau materi yang saya dapatkan dari kegiatan orientasi kali ini, itu bagaimana cara kita nanti beradaptasi di lingkungan kerja nanti saat di instansi PPL yang kita inginkan. Karena teori di kelas yang kita pelajari sama di lapangan tuh kan berbeda gitu ya. Karena kalau kita belajar apa di kelas tapi saat di lapangan praktiknya beda, cara kerjanya beda, prosesnya beda. Jadi itu sih yang saya pelajarin, kayak bagaimana cara menyelesaikannya, terus bagaimana cara mengadaptasikannya juga gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak setelah mengikuti praktikum profesi lapangan nanti? Harapannya untuk selesai orientasi PPL ini, saya berharap angkatan 2023 kita lancar untuk persiapan kedepannya di masa-masa akhir semester ini untuk persiapan kokerta, PPL dan skripsi lainnya. Semoga kita bisa lulus tepat waktu dan saat kerja di instansinya juga kita bisa ngambil pelajaran untuk kedepannya di karir kita dan di masa depan kita juga gitu. Demikian liputan kami dari Aula Fakultas Dakwah lantai 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Meli bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di liputan DTV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.